Selamat datang di digital audiobook dari e-training ID Home Study Course bersama Haikal Rusli. Pelayanan publik terbaik versi kreator Kanoman, pemuda kreatif dan inovatif versi Diskominfo. Oke, kita lanjut ya. Oke, beberapa banyak yang terjadi sebuah kendala, tapi yes, oke. Karena sudah direspon aman, saya izin minum dulu. Ini dari tadi haus sebenarnya. Nah, dari tadi kita berbicara tentang vibrasi gitu ya, lebih khususnya vibrasi positif. Apa sih vibrasi positif ini gitu ya? Ternyata vibrasi positif dia akan meningkatkan daya tahan fisik kita. Dia akan meningkatkan daya imunitas di dalam tubuh kita. Karena ketika orang merasa rileks, ketika orang merasa tenang, ketika orang merasa sangat enjoy di dalam diri mereka, dia akan mengaktifkan beberapa hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah hormon endorfin, gitu ya, hormon kebahagiaan. Gitu. Di dalam hormon ini kita bisa menarik hal-hal baik, gitu ya. Di dalam hormon ini kita bisa mengundang sebuah keajaiban. Gitu. Di dalam hormon ini juga dia akan meningkatkan daya imunitas di dalam tubuh kita. Nah, ada salah satu yang dikatakan oleh guru saya, gitu ya. Dia pernah berkata seperti ini. Kesehatan itu bukan prioritas utama kita. Kadang kita melalaikan kesehatan itu dengan berbagai macam cara. Mungkin kita rusak dengan pola kebiasaan yang buruk. Gitu. Mungkin kita rusak dengan racun-racun yang ada di sekitar kita. Gitu. Mohon maaf, mungkin kita rusak dengan zat-zat nikotin. Gitu. Mungkin kita rusak dengan obat-obatan tertentu. Gitu. Mungkin kita rusak gitu dengan memperindah atau menghias tubuh kita dengan sesuatu yang tidak pada semestinya, gitu ya. Dan kabar buruknya, ketika kesehatan tidak ada di dalam diri kita, yang utama bisa jadi hilang. Artinya, walaupun kesehatan bukan menjadi prioritas kita, tapi yang utama bisa hilang tanpa adanya kesehatan. Gitu. Berapa banyak kita harus mengeluarkan uang supaya kita bisa sehat kembali. Berapa banyak yang harus kita keluarkan untuk kita bisa menikmati oksigen. Berapa banyak uang yang bisa kita keluarkan ketika kita lagi dalam kondisi sakit. Ya. Nah, hal ini alangkah lebih baiknya kita jaga. Salah satu menjaganya adalah dengan meningkatkan vibrasi positif kita. Karena dampaknya adalah meningkatnya daya imunitas di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, dia bakteri baiknya ya akan aktif untuk meregenerasi antibodi di dalam tubuh kita. Gitu. Salah satu vibrasi positif gitu, bagi sebagian umat Muslim gitu ya, dengan bangun di hari gitu ya. Nah, salah satu kepercayaan lain juga mengatakan bahwa dengan kita bangun di pagi hari gitu ya, ada salah satu cakra yang aktif di dalam tubuh kita. Gitu ya. Salah satunya adalah cakra mahkota. Ya. Nah, di inilah yang akan membangkitkan energi atau sel-sel antibodi kita yang meningkat, gitu ya. Nah, salah satu antibodi yang ada di dalam tubuh kita ketika kita bangun di pagi hari adalah meningkatnya kadar protein yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Kabar baiknya gitu di dunia medis itu protein sangat dibutuhkan sekali bagi tubuh kita. Wah, ini ada salah satu partner coach saya yang hadir di malam hari ini, ada Coach Endra. Selamat malam, selamat bergabung di malam hari ini. Mungkin udah baru selesai kali ya untuk membagikan kelasnya di 30 hari tantangan menulis buku gitu ya, atau di 30 Days Fun Writing Challenge. Nah, berbicara tentang vibrasi positif gitu ya, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan vibrasi positif ini? Nah, di sini saya akan membaginya melalui 3 hal. Gitu ya. Yang pertama, itu mulailah dari pikiran dan hati yang jernih. Ketika kita memulai dari sesuatu atau
pikiran dan hati yang jernih gitu ya, maka jalan-jalan yang lain akan terbuka gitu ya. Ingat bahwa pikiran dia hanya bisa berfungsi ketika ia mampu terbuka gitu ya. Pikiran ini seperti sebuah parasut gitu ya. Dia akan berfungsi sesuai dengan fungsinya ketika pikiran ini terbuka gitu ya. Dan hati yang jernih dia akan meningkatkan intuisi kita untuk bisa memilih hal-hal yang baik. Kemudian cara yang kedua adalah dengan meningkatkan ibadah gitu ya. Kapanpun, dimanapun, oleh agama apapun gitu ya, kita bisa meningkatkan ibadah kita sesuai dengan kepercayaan-kepercayaan yang kita anut. Kemudian yang ketiga, ini hal yang paling penting, yaitu menularkan vibrasi positif ini ke lingkungan terdekat kita. Gitu ya. Jadi, challenge-nya setelah menyaksikan ini, setelah mempelajari hal ini, yuk mari kita sama-sama untuk menyebarkan vibrasi positif terhadap lingkungan-lingkungan kita. Nah, mungkin ini dulu gitu ya, sebelum dilanjut, boleh yuk kita diskusi dulu nih, agar lebih enak kali ya, supaya terjalin komunikasi yang luar biasa. Boleh nih Mas Dewa di mute. Halo. Halo. Ini siapa nih? Tes. Mas Arianto. Mantap. Yuk. Monggo kita diskusi dulu nih supaya enak. Ya. Luar biasa nih ya, banyak banget yang hadir ya. Udah boleh diskusinya ya? Boleh. Mangga. Ya, oke. Mungkin saya pertama boleh nggak? Boleh. Ya. Oke, Mas Ari. Perkenalkan, nama saya Made Swendan. Saya tinggal di Bali sekarang. Sebelumnya memang sempat saya tinggal di Jakarta. Kalau di Jakarta saya sebagai Director of Human Resources di salah satu hotel berbintang 5. Karena sudah pensiun, akhirnya saya balik ke Bali. Tetapi sebelum saya pensiun, saya sudah menulis buku dan saya menarik sekali ya materinya malam ini. Terima kasih Mas Coach Haikal untuk punya inisiasi untuk melakukan ini. Saya setuju sekali bahwasanya memang kita harus membantu ya. Tidak hanya diri sendiri, tidak hanya keluarga, tidak hanya Indonesia, tetapi semesta, supaya bisa lebih cepat itu berlalu. Nah, yang pertama sekali yang harus kita lakukan itu adalah merubah mindset kita. Saya banyak baca di sosial media group gitu ya, melawan corona dan lain sebagainya. Yang namanya melawan itu adalah berperang. Yang namanya berperang, yang lemah pasti kalah. Nah, untuk itu mindset kita mesti kita rubah sekarang. Kita bukan melawan corona, tetapi kita sedang menjalani satu peristiwa yang disebabkan oleh corona. Betul. Corona itu hanya sebagai penyebab, ya, bukan masalahnya di sana. Masalahnya sekarang itu ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita melihat bahwa dengan corona ini kita kalang kabut, maka kita jadi kalang kabut. Kalau kita menempatkan peristiwa ini sebagai sebuah masalah, maka kita menempatkannya itu di atas kepala kita, jadi beban, berat buat kita. Nah, yang kedua, kalau kita tempatkan hal ini sebagai satu tantangan, ya kita berantem dengan peristiwa ini. Karena kita berantem, siapa yang kuat, itu yang akan menang. Seberapa kuatkah kita untuk berantem dengan situasi ini? Saya mengambil salah satu preposition dari NLP, bahwa situasi ini mesti kita tempatkan sebagai sebuah feedback, sebagai reference. Reference apa? Kita belajar dalam kehidupan ini. Dan kita mesti menerima situasi ini merupakan satu peristiwa yang harus kita terima karena mereka merupakan bagian dari hidup dan kehidupan kita. Betul. Ya. Nah, dalam hal kita menghadapi peristiwa ini, semakin berusaha kita melawan, maka kita akan semakin terhimpit. Ibaratnya kita tenggelam, kalau kita melawan, semakin tenggelam, mesti yang kita lakukan apa? Kita berserah.
Kita berserah, ya. Begitu kita berserah, akan ngambang dengan sendirinya. Artinya di sini adalah kita menyadari bahwa itu adalah merupakan satu perjalanan hidup yang harus kita lalui, sehingga hal ini akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, perilaku yang mesti kita biasakan gitu ya, dengan paling yang utama itu adalah dari diri kita sendiri dulu. Setelah itu baru keluarga, baru orang lain. Ya, ada untungnya juga nih dengan peristiwa ini untuk meningkatkan kebiasaan kebersihan kita. Nah, sebelum ada peristiwa ini saya tanya dengan Mas Coach Haikal, berapa kali Anda cuci tangan? Jarang kan? Dengan peristiwa ini, setiap saat kita itu diingatkan untuk cuci tangan, untuk selalu ganti pakaian, untuk cuci pakaian dan lain sebagainya. Pada saat sebelum peristiwa ini, kalau kita mau bersin, mau batuk, enak aja gitu, bersin aja, batuk aja. Tapi dengan peristiwa ini kita diajarkan bagaimana bersin yang beretika. Bagaimana kita batuk yang beretika, gitu kan? Dan yang lainnya lagi adalah yang paling mengesankan buat saya adalah dengan peristiwa ini kita itu menjadi semakin akrab dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak. Yang sebelumnya begitu kita kesehariannya sibuk kerja, sibuk sekolah, ketemunya sebentar di rumah, itu pun ketemunya tidak bicara, ketemunya sama-sama pegang HP. Tidak ada komunikasi, ya. Dan dengan begini kita itu dipaksa untuk itu. Dan yang terakhir adalah kita dipaksa untuk meningkatkan solidaritas. Nah, benar yang dikatakan oleh Coach Haikal tadi bahwasanya sebetulnya yang menyebabkan banyak kematian itu bukanlah coronanya itu sendiri, karena banyak orang yang sakit sebelum penyakit itu datang. Betul. Ya, yang menyebabkan dia sakit itu apa? Adalah belief-nya dia sendiri. Betul. Yang dibentuk dari apa? Dari rasa khawatir, dari rasa takut, dari rasa sedih, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Nah, belief ini terbentuk pada akhirnya mengakibatkan seperti yang dijelaskan tadi, ya. Betul. Daya imunitas turun, dan pada akhirnya sel-sel tubuh kita juga melemah, maka sel-sel yang lainnya lebih mudah itu bisa masuk. Tapi yang terpenting itu adalah begini, pada saat kita memikirkan apapun, itu kita sudah membentuk yang namanya satu magnetic body layer. Magnetic body layer inilah mengattract unsur-unsur yang sama dari semesta untuk dijadikannya realita. Jadi kalau kita sakit, yang menyebabkan sakit bukan virus coronanya, kita sendiri yang sudah membukakan pintu untuk itu. Gitu. Itu menurut saya. Sehingga maka dari itu yang pertama yang harus kita kelola adalah diri kita sendiri. Betul. Ya, penyakit datang, kalau kita tidak sakit ya, penyakit itu akan menjadi sahabat. Betul. Gitu. Ya. Yes. Nah, sehingga dengan demikian yang harus kita lakukan sekarang adalah lebih banyak mengelola yang ada di dalam. Bukan ada yang di luar. Yang di luar itu di luar dari kuasa kita. Ya. Yang harus kita kelola itu adalah ada yang di dalam. Nah, saran saya begini. Di samping minum air putih yang lebih banyak, stop smoking ya. Stop smoking, tingkatkan olahraga, lebih banyak membaca buku dan sebagainya. Yang utama itu adalah murnikan darah. Bersihkan dan murnikan darah. Kita semuanya itu bisa melakukannya dengan cara kita sendiri. Bagian tubuh yang memurnikan darah itu apa? Pertama, itu adalah paru-paru. Yang kedua, itu adalah jantung. Ketiga, itu adalah hati. Keempat, itu adalah limpa. Kelima, itu adalah ginjal. Dan yang keenam, itu adalah timus. Kelenjar timus. Sorry, Pak, itu yang tadi putus-putus apa? Bisa diulangi Pak Mande? Yang untuk membersihkan dan memurnikan darah, bagian tubuh kita yang harus kita kelola, yang pertama itu jantung. Yang kedua itu adalah paru-paru. Yang ketiga itu hati. Yang keempat itu limpa. Yang kelima itu adalah ginjal. Dan yang keenam itu adalah kelenjar timus yang ada di dada kita. Tapi
kalau pada saat kita memurnikan dan membersihkan darah kita, itu ada tekniknya sih ya. Tekniknya sederhana, Betul. masuk aja ke masing-masing bagian dari tubuh kita itu dan kita visualisasikan itu dibersihkan. Nah, setelah darah itu dibersihkan dan dimurnikan, tingkatkan stamina dengan makanan vitamin C, vitamin E dan lain sebagainya. Kurangi makan daging, Ya. lebih banyak makan sayur sama buah, makan sayur sama makan buah. Dan pada saat kita meningkatkan stamina, maka kalau tadi Coach Haikal bicara masalah cakra, cakra yang kita stimulasi itu adalah cakra dasar. Betul. Ya, cakra dasar itu yang kita stimulasi karena di cakra dasar itu terakumulasi rasa takut kita. Cakra dasar, setelah itu cakra seks, ginjal kiri, ginjal kanan, setelah itu lambung, cakra solar plexus, setelah itu cakra jantung, kelenjar timus, setelah itu cakra tenggorok, dan termasuk juga paru-paru, hati, limpa. Nah, itu yang kita stimulasi untuk meningkatkan stamina tubuh kita. Gitu. Nah, itu saja sih. Dan satu hal lagi. Yang saya lakukan selama ini ya dari awal wabah ini muncul, itu saya tidak pernah membaca informasi perkembangannya. Sampai sekarang saya tidak tahu perkembangannya seperti apa. Tapi kalau ada informasi di judulnya saya lihat bahwa ada sembuh, nah itu saya like. Gitu. Kalau ada informasi saat ini perkembangannya berapa, itu saya skip. Malahan ada beberapa teman-teman saya yang di Facebook yang selalu menampilkan data-data begitu, ya terpaksa saya blok. Gitu, sehingga ibaratnya gini nih, kita mesti kan positif sekarang ke diri sendiri dan orang lain kan. Nah, sekarang ibaratnya muntahan nih. Isi muntahan kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Nah, supaya muntahan kita itu positif, maka hal-hal yang positiflah yang kita konsumsi. Demikian, Coach. Terima kasih. Siap. Yes, keren. Ini ngingetin saya tentang prana sakti nih ya. Memang benar cakra-cakra kita yang perlu kita bersihkan, perlu kita clearkan gitu ya. Dan itu juga membersihkan peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita juga. Yang salah satu contoh supaya kita bisa awet muda juga dengan mengelola cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita ini. Keren banget ya. Apalagi lebih khususnya yang di awal juga kita bersama untuk bukan melawan, bukan tantangan juga, tapi bersama juga untuk berjuang agar kita bisa mengatasi hal ini. Dan beberapa fakta juga yang ditampilkan tadi bukan untuk dikonsumsi, hanya sebatas informasi tentang dunia perkembangannya seperti apa. Dan itu juga mungkin sebagai himbauan, ya, niatnya bukan untuk bukan untuk muntahannya tadi gitu, tapi niatnya hanya sebatas himbauannya gitu. Dan luar biasa ada hal yang paling penting buat kita untuk kita bisa puasa informasi gitu, agar informasi ini tidak menyebar di dalam diri kita. Ini keren banget ini ya. Oke, mungkin ada lagi nih dari teman-teman yang lain terkait tentang topik kita pada malam hari ini, bisa tentang pengalamannya, peristiwanya, segala macamnya, atau terkait tentang topik pada malam hari ini. Saya juga jadi teringat salah satu presuposisi dari NLP juga yang mengatakan bahwa segala peristiwa itu memiliki niatan baiknya. Apapun peristiwanya, segalanya memiliki niatan baik. Nah, termasuk hal ini yang dikatakan oleh Pak Made tadi, ada niatan baiknya gitu. Mungkin kita bisa meningkatkan waktu kita bareng keluarga, bisa meningkatkan waktu kita dengan pasangan kita, itu bisa meningkatkan waktu kita dengan anak kita mungkin ya, dan hal itu yang mungkin ketika tidak ada hal ini tidak bisa didapatkan gitu. Tapi di sini bisa lebih memanfaatkan apa yang ada di dalam kondisi kita.
Dan menarik tadi dari ungkapan Pak Made adalah kita tidak harus mengontrol yang ada di luar, tetapi kita berfokus untuk mengontrol apa yang ada di dalam diri kita. Karena pada dasarnya hal yang ada di luar itu tidak bisa kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan berapa gejolak perekonomian yang ada di luar sana. Kita tidak bisa mengendalikan kedepannya seperti apa. Kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang ada di luar itu seperti apa, tapi kita bisa mengendalikan diri kita seperti apa, kita bisa mengendalikan kontrol emosi kita yang seperti apa, kita bisa mengendalikan diri kita terhadap situasi yang seperti apa. Ada pengontrolan inilah yang nantinya akan terpancar ke dunia luar. Daripada kita fokus untuk memikirkan hal yang ada di luar sana, lebih baik kita berfokus pada hal yang ada di dalam diri kita. Nah, mangga nih dari teman-teman yang lain barangkali ada yang mau didiskusi ini, monggo. Siapa nih tadi komennya? Sebentar, saya cek dulu. Monggo nih, ada yang mau discuss atau mau disampaikan? Oke, yang mau komentar silakan unmute-nya diklik dan silakan untuk berkomentar ya, apapun komentarnya, baik itu pertanyaan ataupun penguatan untuk kita semua, boleh, mangga. Beberapa menit lagi, monggo. Ada yang mau atau dilanjut nih? Kasih waktu 1 menit kali ya. Nunggu respon dari teman-teman, mangga. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Untuk malam hari ini yang semakin lama nih kayaknya semakin larut ya dengan perbincangan kita pada malam hari ini. Untuk info seminar dan training tentang Haikal Rusli, klik di www.haikalrusli.com atau hubungi di 0895 0633 8444.